Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas, Mbaknya. Oke, gimana Waalaikumsalam. kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, sehat semua ya? Iya, alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Ya, seminggu ini kampus, Mas, kampusnya lockdown ya. Ada perkuliahan di kampus. Iya, Ya, semoga aja minggu depan udah mulai ada kuliah tatap muka lagi. Oke, kemarin kita udah bahas tentang basic configuration ya. Tapi kemarin itu kita baru masukin IP doang kayaknya ya, sama ngasih nama router doang ya, itu ya kemarin ya. iya Pak. Hostname sama IP. Ya, oke. Untuk hari ini kita masih di basic configuration juga, cuma nanti ada tambahannya, nggak cuma nama dan IP doang gitu ya, dan perangkatnya juga yang dikonfigur bukan cuma router. Oke, yang pertama kita bikin topologinya dulu ya. Oh ya, sorry, lupa belum share screen. Oke, udah disiapin semua untuk paket tracernya? Yap, sudah Kak. Udah. Oke, seperti biasa kita mau bikin topologi sederhana dulu aja ya. Jadi ada satu router, nanti ada dua switch, terus ada kita visinya 4 ya. Jadi pertama kita tambahin dulu router, yes. Nggak lupa ya caranya ya. Jadi di sini masuk ke network access dulu kalau router berarti ini pas sudah network access, terus kita pakai yang 1941, diklik. Kalau cuma satu cukup klik satu kali aja, terus ditaruh di lembar kerjanya. Oke, begitupun juga dengan switch, karena switch nanti kita butuh dua, biar langsung sekalian dua, berarti kalian tekan tombol kontrol dulu, kontrol terus pilih yang 2960, ini paling paling kiri ya. Nah, jadi cukup satu kali klik aja, udah bisa bikin dua. Oke. Demikian juga untuk PC-nya. PC-nya kita pakai di sini ada end device ya. Sebelahnya tadi kan ada network access. Sebelahnya ada end device. End device pakai PC yang biasa aja yang paling kiri. Nah, di sini. Seperti tadi caranya tekan kontrol dulu di keyboard terus diklik PC-nya. Tinggal di paste di lembar kerja di sini. Oke. Oke, untuk penambahan perangkat sudah. Ada yang ketinggalan? Sudah Mbak. Sudah. Oke. Terus kita butuh kabel ya. Kemarin untuk dari PC ke switch pakainya kabel apa? Baik, Apa? Kabel apa? kabel straight to Oke, yang straight. Ya, kita lurus. ke sini ya, connection. Terus kabel straight. Straight itu yang ini, yang garisnya nggak keputus-putus ya. Karena di sini ada 1, 2, 3, 4. Berarti butuh 4 kabel. Langsung aja tekan kontrol, terus diklik. Ya. Nah, dari PC ke switch, pakainya pas Ethernet 0. Kalau dari PC-nya, di switch-nya bisa bebas mau pakai yang mana. Di sini biar gampang urut aja ya, pas Ethernet 01 yang pertama. Oh ya, ini kalau misal ada yang di sini kan udah tampil ya jenis kabelnya atau interface kabelnya di sini. Ada FA0 itu dari PC, FA01 dari switch. Kalau misal ada yang belum tampil, bisa masuk ke option, terus masuk ke preference. Nah, terus dipilih yang ini kelihatan nggak? Screen yang preference Kelihatan. kelihatan.
Nah, preference terus di checklist yang ini, always show port label in logical workspace. Ini di checklist. Biar interface-nya muncul tadi. Ininya apa, namanya apa. Ini untuk mempermudah aja di latihan sih. Oke, selanjutnya tinggal PC-PC yang lain, caranya sama. Pakai FA0, kalau dari PC, switch-nya tinggal diurutin aja. Pakai FA02. Sebenarnya bebas, mau dari sini, kalau di switch-nya mau pakai giga pun juga nggak apa-apa. Ini kan ada, kalau dilihat kan ada gigabit ya tadi ya. Cuman biar enak ya kalau satu sisinya pakai fast ethernet ya, sisi yang lain juga pakai fast ethernet. Biar kecepatannya sama. Oke, terus PC juga sama. Nah, udah PC ke switch sudah semua. Ini kalau kuning ini artinya masih loading ya kabelnya. Kalau hijau berarti sudah connect. Kalau switch ke PC itu auto connect ya, defaultnya auto connect. Asal udah proses di sini udah inisialisasi, nah ini udah jadi hijau berarti udah connect. Beda kalau dari router ke switch. Nanti kalau dari router dia harus dinyalakan dulu perangkatnya, baru nanti statusnya akan jadi on. Gitu ya. Kalau dari router ke switch pakainya kabel apa? Sama strike, Mbak. Ya sama strike. Kita di sini ya pakai strike dulu. Strike di sini karena router interface-nya kan adanya giga ya, jadi di sini pakainya gigabit 00. Yang sana berarti giga juga, gigabit 01. Nah, yang sebelah sini sama satunya, berarti gigabit 01, sebelahnya gigabit. Nah, biar enak dilihat, ini tak geser aja, biar tidak jauh. Nah, ini kan kelihatan. Oke, kemarin nggak lupa ya, fungsinya router buat Menghubungkan beda network antar ya, network. menghubungkan beda network. Nah, jadi di sini nanti kita masih pakai dua network aja. Jadi ini yang ada switch 0 ini nanti network pertama ya, segini. Terus di sini ada network kedua. Ya, logikanya kalau ada router berarti kan antara network pertama dan kedua itu udah saling dikenali gitu ya, harusnya bisa saling mapping. Kemarin kita udah belajar juga perintah ping ya. Oke, ini saya kasih seperti biasa, saya kasih tanda dulu untuk mempermudah aja sih. Kalau mau pakai ini, misal kalian mau pakai apa penanda juga, bisa diklik ini apa ya, yang elips ini, draw elips. Terus dipilih warnanya, mau pakai warna apa. So ini aja, yang soft. Ini untuk network 1. Terus ada geser. Nah, ini network 2. Oke. Yang penting kelihatan ada dua network gitu untuk membedakan aja. Nah, terus kemarin di IP kita ada berapa kelas IP ya? Ada yang masih ingat? 4. 4? Apa aja? ABCD. ABCD. Sebenarnya ada 5. ABCDE. Oh, gitu. Cuman kalau yang D sama E itu memang jangan digunakan. Jadi yang D itu buat cadangan, yang E itu khusus untuk eksperimen. Yang nanti kita sering pakai itu cuma dari A, B, C aja. Nah, kita di sini masih main di kelas yang paling mudah aja, yaitu kelas C. Cirinya kelas C itu awalannya adalah 192, 168. 8. Ya. Kalau kelas B 172, 31. Kalau kelas A 128. Kita belum bahas kelas B dan kelas A. Kita masih di kelas C dulu aja.
Sekarang saya kasih di sini ada, mulai tak kasih di sini aja. Ditambahin note di sini buat nulis alamat networknya. Kira-kira kalau tak tulis gini, bingung nggak? Misal network address-nya di sini, katakanlah di sini network A. Ya, network A. Terus di sini ada network B. Terus di sini kita masih pakai prefix 24 ya. Sebenarnya ini lebih enak kalau udah di subnetting sih. Di sini udah pada kenal subnetting belum? Belum ya? Kalau misal tak kasih gini bingung ya nanti ya. Misal gini. NA-nya 192, 168, 10.0 gini. Belum paham ya? Kalau gini ya. Iya sih Kak, di kuliah belum ada sih. Belum ya? Oke, Ya oke. paling Ya udah. mungkin yang di SMK yang udah Oke. paham. Oke, pakai yang kemarin dulu aja ya, karena kita materinya juga belum sampai situ. Oke, jadi untuk Oke. network A, kita nanti ada perangkatnya PC sama router ya. Yang dikasih IP itu yang ada IP-nya nanti ada PC0, PC1 sama router. Sebenarnya di switch juga bisa dikasih IP, cuman IP-nya nanti cuman berguna kalau mau remote si switch-nya aja. Gitu. Oke, jadi kita tulis dulu di sebelah kiri sini. Nah, alamat IP-nya router. Router 0 itu pertama untuk alamat IP G00. G itu giga ya. G00-nya itu misal tak kasih 192.168. 100.1. Nah, terus subnet masknya, SF itu subnet mask ya. Atau gini, tak tulisnya gini. Jangan nanti gini aja, subnet masknya 255.255.255.0. Terus kalau IP-nya gigabit 01 itu 192.168.200.1. Subnet masknya kita masih pakai subnet mask yang sama. Di sini 255.255.255.0. Oke, ini kelihatan jelas nggak di kalian? Kelihatan. Kelihatan kok. Oke. Soalnya ini kecil banget di sini. Oke, terus habis itu untuk di PC ya. Jangan lupa PC juga butuh IP juga ya. PC pertama itu PC 0. PC 0 di sini IP-nya 192.168. PC 0 itu berarti dari G00. Berarti 100.10. SF itu subnet mask, jangan lupa 255. Subnet masknya kita masih sama aja, 255.255.255.0. Terus kalau di PC butuh yang namanya alamat gateway ya. Nah, kalau alamat gateway di PC itu biasanya disamakan sama alamat dari interface router yang gigabit. Berarti kalau PC-nya 0 dan PC 1, di sini nanti gateway-nya sama dengan alamat IP ini. Alamat IP G00. Kenapa kok sama dengan alamat IP G00? Karena di sini router itu kan berfungsi sebagai keluar masuknya data. Jadi semua data, semua paket kalau
mau transfer dari PC 0, katakanlah mau ke PC 3, di sini kan harus melewati si router ini dulu, gitu ya. Harus melewati gerbang ini dulu. Jadi gateway adalah gerbang dari sini. PC-nya kalau mau ngirim data keluar, itu lewatnya mana? Alamat ya kalau gerbang yang PC, nah, itu sama dengan gigabit yang ada di router. Umumnya itu. Nah, berarti di sini kalau untuk PC 0, berarti alamat gateway-nya berapa? Tadi kan kita udah di atas 168, 101. 192. Iya, 168.100.1. Iya, 100.1. Berarti alamat yang gigabit 00. Ya, ikut gigabit yang 00. Yang lain ada yang bingung? Paham? Cara nentuin alamat gateway di PC-nya di sini. Jadi karena PC 0 dan PC 1, kalau kita lihat hubungannya ke sini ya, di sini kan terhubungnya ke kabel yang gigabit 00. Nah, yang satu line, satu jalur. Nah, jadi alamat gateway di sini ataupun di sini menggunakan alamat IP si gigabit. Jadilah di sini gateway-nya adalah alamat IP gigabit 00. Nah, di sini nanti gigabitnya adalah 101. Oke, sampai sini paham? Oke. Oke. Terus kita ke PC 1. PC 1 IP-nya katakanlah saya kasih 192 168 titik kok 200, sorry, masih 100 ini. 100.20. Subnet masknya masih sama. 255 titik 0. Terus gateway-nya berapa? Untuk divisi 1. Sama kayak PC 0. Ya, sama kayak PC 0 ya tadi ya. Karena masih satu jalur sama ini. PC 1 kan juga larinya sama juga ke gigabit 00. Jadi alamat gateway-nya pun PC 1 itu sama dengan PC 0. Berarti 192, 168, 100.1. Oke. Nah, ini copy aja biar cepet. Kita mau yang PC satunya lagi, kita butuh punya PC 2 sama 3 ya. PC 2 dan PC 3. PC 2 di sini alamatnya misal 200.10, subnet masih sama. Terus gateway-nya berapa kalau PC 2? PC 2 berarti ini. Berapa gateway-nya PC 2? 200.1. Ya, 200.1. Karena satu line sama yang gigabit 01, ya kan? Untuk yang ini, bawahnya pun sama. Yang PC 3 itu juga 200.1. Oke, sampai sini ada yang bingung dulu? Ada yang mau tanya? Sudah paham semua ya? Oke. Insya Allah, Pak. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut untuk konfigurasi biasa. Yang pertama, dikonfigur biar gampang PC-nya dulu ya. Buka masing-masing PC-nya, kita masukin IP sesuai yang tadi udah ditentuin. Buka PC-nya, double klik, terus kita masuk ke PC 0 dulu pertama.
Masuk ke PC 0, terus ini kelihatan nggak Yap, tampilan? kelihatan nggak? Kenapa? Kelihatan, kelihatan. Nggak kelihatan? Kelihatan, nggak kelihatan. Oh, kelihatan. Oke. Ini ada saya buka desktop, kelihatan ya? Iya. Oke. Terus masuk ke tab menu desktop di sini, terus ke IP configuration. Nah, kalian masukin IP-nya di sini. IP-nya jangan lupa ya di sini yang di checklist yang static karena kita masukin manual. IP dari PC 0 itu kita yang pertama 192.168.100.10. Untuk subnet mask kalau depannya 19168 itu udah otomatis sebenarnya 255.255.255.0. Jadi cukup tekan enter aja, enter. Nah, langsung nggak usah ngetik. Karena secara default kalau di sini terbaca oktet pertama dan keduanya 192.168, otomatis akan terdeteksi subnet mask yaitu 255.255.255.0. Oke, terus gateway-nya kita tulis 192.168.100.1. Oke, terus lakukan untuk semua PC-nya. Berarti ada PC 1, 2, dan 3. Ini PC 0 udah ya, bisa di close ya. Oke, Kak. Ya. Oke, kita ke PC 1. Caranya sama saja. Masukin 192.168. Berapa tadi? 100.20. Enter. Di sini 192.168.100.1. Terus ke PC 2. PC 2. Bentar ya, bentar. Oke, kita masukin lagi di sini IP dari PC 2. PC 2 itu berarti 192.168.200.10. Enter. Terus gateway-nya 192.168.200.1. Oke, terus PC 3, PC yang terakhir 192.168.200.20. Enter. 192.168.200.1. Oke. Udah ya, untuk PC udah semua. Belum, Mbak, tidak ada suaranya, Mbak. Oh iya, sorry lagi ngisi absen. Gimana? Udah semua? Oh, masuk. Iya. Ya, oke. Sorry, tadi lagi ngisi absen dulu. Barusan. Oke. Oke, sudah. Terus kita sekarang masuk untuk konfigurasi router ya.
Konfigurasi router, caranya kita berarti butuh kabel konsol ya, karena asumsinya router ini adalah router baru gitu ya. Berarti kabel konsol kita tambahin dulu dari salah satu PC, terserah dari mana. Kita cari kabel konsol yang ini ya, yang warnanya biru muda. Saya mau pakai dari PC 0 aja. Ini kalau pakai konsol berarti kabelnya adalah yang mana? RS. Ya, RS232 di sini ke konsol ya. Ini bebas kalian mau masang dari mana pun, dari PC ini boleh, dari PC yang lain juga boleh. Nggak harus dari PC 0. Ini saya pengen dari PC 0 aja gitu ya. Oke, terus habis itu kita buka terminalnya. Caranya klik di PC-nya di sini ya. Masuk ke terminal di sini. Kelihatan ya di tempat kalian ya? Kelihatan. Yep, kelihatan Kak. Kelihatan. Oke, masuk ke terminal di sini. Nah, terus ada terminal configuration, di oke aja, nggak usah di otak-atik. Nah, kita udah di depan layar hitam putih. Ini kalau ada pertanyaan, would you like to enter initial configuration? Tulis saja enter. No. Kita nggak ngotak-atik initial config ya, kita pakai yang udah bawaannya dulu aja. Oke, setelah ini dia udah masuk ke dalam PROM routernya ya. Ini kita masih di PROM pertama ya, user exec mode. Kita perlu nulis dulu ke enable. Masuk satu tingkat lebih dalam ya. Di sini ini ada privilege mode. Tapi kita di sini juga masih belum bisa konfigurasi apa-apa. Karena perintah di sini biasanya perintah seputar untuk show, untuk copy running dan lain-lain ya. Belum ada konfigurasi untuk IP, hostname dan lain belum ada. Jadi kita harus masuk lagi ke konfigurasi ya. Jadi konfigur terminal ya. Ketik konfigur terminal. Oke. Oke, udah masuk ke router semua. Gimana? Udah masuk ke router semua ya? Sudah. Udah Kak. Udah. Ada yang belum. Bentar. Oke, maaf. Tadi ada iklan bentar ya. Oke, kita masuk ke konfigur terminal, terus di enter. Pertama kita kasih nama router dulu ya. Kemarin pakai perintahnya apa? Ada yang ingat? Di sini kalau mau tahu perintah apa aja yang ada di config ini bisa dipakai tanda tanya, terus langsung muncul. Ya. Ada macam-macam, ada akses list, banner dan lain-lain. Nah kemarin kita untuk ngasih
nama router. Di sini pakainya adalah hostname. Ya, di sini. Hostname ya. Get system network name. Jadi buat ngasih nama pada perangkat network. Ya. Di sini kita pakai perintahnya adalah hostname. Oke. Ini di enter terus saja sampai habis ya. Kalau udah kita masuk ke hostname. Ya. Ini kelihatan nggak tempat kalian? Tulisan hostname-nya. Apa terlalu kecil? Kelihatan sih Kak. Kelihatan. Oh ya, oke. Hostname-nya katakanlah di sini kita kasih router strip pusat gitu ya. Nggak boleh ada spasi ya kalau untuk nama router. Kalau underscore masih boleh. Oke, kalau udah di enter, nah di sini otomatis namanya berubah, yang tadinya namanya default ya router jadi router pusat gitu ya. Oke, terus setelah hostname kita konfigurasi juga banner. Jadi banner itu kayak semacam note gitu ya. Nanti kalau pas masuk ke awal tadi, jadi pas kita masuk ke sini ya. Nah, tuh kalau ada bannernya nanti akan muncul di sini. Misal tulisannya itu dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan atau authorized user only gitu ya. User yang punya akses doang yang boleh masuk dan lain-lain. Biasanya banner itu dipakai buat ngasih notice saja gitu, ngasih warning gitu ke si yang akses router gitu. Nah, di sini misal saya kasih di sini bannernya, ketik aja banner spasi MOTD. Nah, kalau tulis banner berarti setelah banner MOTD di situ sertakan dulu tanda pagar ya. Bannernya harus diapit tanda pagar. Misal dilarang masuk. Bagi yang tidak berkepentingan. Atau dilarang masuk. Selain admin dilarang masuk gitu ya. Selain admin dilarang masuk. Segini. Pakai tanda seru boleh. Terus diapit ditutup lagi pakai tanda pagar lagi, tanda grass. Ini. Jadi banner spasi MOTD terus tanda grass, ini isi dari bannernya. Yang diapit tanda grass itu nanti isi bannernya, isi notisnya gitu, yang nanti bakal ditampilin itu kayak gimana. Nah, terus kalau udah di enter aja. Oke, kita sudah konfigurasi banner. Terus setelah itu kita konfigurasi. Kita tadi kan pakai line console di sini ya. Kita mau kasih password nih biar nggak sembarang orang bisa pakai konsol ini gitu ya. Nah, itu kita bisa pakai perintahnya line console 0. Karena kabelnya cuma satu ya. Kalau di sini kan ngitungnya dari 0. Jadi line console 0 karena kabel konsol cuma ada satu. Terus di set password. Passwordnya yang gampang aja ya. Di sini pakai Cisco misalkan. Terus setelah tulis password, jangan lupa diketikin login. Karena kalau misal udah dikasih passwordnya tapi nggak diketik, nggak dimasukkan perintah login, ya passwordnya nggak akan bekerja. Gitu. Jadi di sini maksudnya gimana? Maksudnya di sini konfigurasi line console 0-nya, kasih password nih Cisco gitu ya. Terus password ini dipakai kalau setiap mau masuk ke kabel konsol. Nanti akan tahu bedanya kalau ini routernya udah di reload. Kalau tadi kan kita mau masuk ke sini kan udah nggak masukin password kan, langsung ketik enable aja udah masuk gitu ya. Tapi kalau nanti udah ada passwordnya, di sini nanti habis enable kita diminta masukin passwordnya dulu, atau malah sebelum enable. Oke, gitu ya, paham sampai sini? Paham. Paham Kak.
Oke. Ini kita baru line konsol, kabel konsol. Setelah itu ada line yang lain. Kita punya line untuk yang biasanya dipakai untuk akses remote. Ya. Bisa pakai telnet atau SSH. Caranya remote ya untuk next meeting ya mungkin ya. Jadi di sini ada line yang lain selain line konsol, itu ada line VTY. VTY itu yang digunakan untuk remote, ya, bisa lewat telnet atau SSH. Sekarang cukup tahu untuk line VTY buat remote gitu dulu aja ya. Nah, di sini bisa diketikin langsung karena di sini kan kita udah masuk ke config line ya. Bisa aja dari sini langsung ketik line VTY 04. Bisa kayak gini, atau mungkin mau exit dulu. Kalau mau keluar satu tingkat di atas ya berarti harus di exit dulu. Exit, nah, maka lari ke config lagi. Balik ke tadi asalnya, di sini kan config. Oke, kalau sudah ketik di sini line VTY 04. Sebenarnya kalau di interface yang baru itu VTY ada 16 line. Cuma yang biasa digunakan itu masih cuma 4 ya. Jadi di sini kita config-nya sampai 4 dulu aja. Line VTY dari 0 sampai 4 maksudnya ya. Berarti ada 5 line ya. 0, 1, 2, 3, 4. Terus hampir ya sama seperti tadi, kita kasih passwordnya. Passwordnya misalnya kelas gitu ya. Biar beda. Jadi kalau konsol passwordnya Cisco, kalau VTY passwordnya kelas. Terus jangan lupa lagi ya pakai login, minta login. Nah, udah. Sip. Terus tadi kan kita udah masukin nih ada passwordnya gitu ya. Nah sekarang kalau mau lihat konfigurasi tadi kan kita udah pertama udah ganti namanya, terus kita kasih banner, terus kita kasih password konsol sama kasih password VTY ya. Nah gimana cara ngelihat konfigurasi yang sekarang apa namanya yang lagi berjalan gitu ya. Caranya itu pakai perintah karena kita masih di tab config. Kita kalau harusnya kalau mau show itu di sini. Jadi exit satu kali lagi. Nah, ini baru ngetik show running strip config ya. Show running config. Jadi lihat tampilkan konfigurasi yang sedang berjalan. Di enter. Nah, ini tadi kan kita udah config nih, ada hostname. Oh, hostname kita tadi udah ganti nih, kan? Terus di sini ada interface kita belum konfigurasi. Tadi ada banner ya muncul di sini. Selain admin dilarang masuk, ya ada di banner ini. Terus kita udah, nah ada di sini konfigurasi, ada password konsol dan password VTY. Nah tapi masalahnya kita kan tadi udah ngasih password nih, tapi di sini passwordnya kan masih keluar dalam bentuk teks ya, teks asli ya kan. Ya percuma juga dikasih password ya kalau langsung keluar teks asli kayak gini ya. Nah jadi kita butuh perintah untuk mengenkripsi password ini biar nggak keluarnya itu password asli kayak gini. Ini kan tulisan asli gini ya. Nanti setiap orang yang akses pasti cukup dia show running config aja udah langsung tahu passwordnya apa gitu kan. Nah, jadi untuk lebih mengamankan password ini kita butuh enkripsi password. Nah, di sini kita masuk lagi ke configure terminal. Configure terminal. Jadi kalau perintah show itu nanti kan ada show-nya ada banyak. Kalau ini kita tadi baru show running config doang ya, baru satu. Nanti ada show IP, show apa namanya copy running dan sebagainya ya. Itu ada di secara default itu ada di yang tandanya pagar di sini. Itu namanya privilege mode. Ini namanya privilege mode ini. Nah, ini kan ada tanda pagarnya ya. Tapi sebenarnya kalian bisa juga ngetikin pas nanti di sini ya. Ini kan udah masuk konfigur terminal gitu ya. Bentar. Kalau mau show di sini gimana? Berarti tambahkan do di depannya. Do. Nah, tadi kan kita nggak pakai do ya.
do show. Nah, do itu buat maksa ini loh kamu jalanin perintah ini gitu. Yang sebenarnya perintah show itu adanya bukan di config tapi di privilege tadi. Tapi karena dia mau maksa, di sini ya pakai do show running config. Nanti keluarnya sama kayak tadi config. Nah, kan sama kan keluarnya. Kalau di mode selain privilege, kalau mau ngasih perintah show itu harus pakai do ya, di depannya. Baik nanti mungkin di line, terus ini ada di config, ada di interface, itu harus pakai do di depannya. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke. Terus, jadi kan kita mau ngamanin password ini ya, biar nggak kelihatan, ini, biar nggak kelihatan sebagai teks asli atau plain text ya. Jadi kita udah masuk ke config, terus di sini kita masukin perintah service, ya. Password encryption, kalau nggak salah segini, encryption, nggak lupa, service password encryption. Service spasi password strip encryption, terus di enter. Ini buat ngubah ya password yang ada itu biar dienkripsi gitu, jadi munculnya nggak dalam bentuk teks asli ya, jadi nanti nggak gampang dibaca orang. Kalau mau lihat bedanya, oke, ini udah ya, udah semua yang service password encryption. Gimana? Udah semua? Halo? Halo. Ya, yang service password udah semua? Udah sih. Udah, kok suaranya kecil banget ya? Ini punya saya. Coba masuk pakai. Gimana? Yang service password udah semuanya? Ini suara saya jelas nggak? Saya sudah sembuh. Udah. Oke, Jelas kok, Pak. jelas. Oke. Oke, terus, nah ini kan biar tahu bedanya, kita ketik lagi perintah do show running config ya. Nah, di sini ke bawah. Nah, ini kan untuk konsol sama VTY di sini udah bukan dalam bentuk teks asli ya munculnya ya. Udah di enkripsi. Jadi udah nggak gampang dibaca orang. Ya. Jadi itu tadi fungsinya dari service password encryption. Oke. Ya, jadi tadi kita udah belajar ada perintah hostname ya untuk ngasih nama router, terus banner untuk ngasih notice, terus ada password console, password VTY, sama service password encryption. Ya. Selanjutnya di sini kita mau ngasih IP, ya. Berarti harus masuk ke interface-nya dulu. Ya di sini interface-nya gigabit 00 ya. Berarti INT bisa juga diketik interface kalau mau yang lengkap. Ya. Cuman kalau saya biasanya sih INT aja. INT interface G00. Kita masuk ke interface gigabit 00. Nah, di sini IP-nya adalah gigabit 00. IP-nya IP address berapa tadi G00? 192.168.100.1 ya. Terus subnet masknya 255.255.255.0. Oke, setelah kita kasih IP, jangan lupa
nyalakan interface-nya. Pakai perintah apa? Kemarin pakai perintah apa buat nyalain router? No shutdown. Ya, no shutdown. No shutdown. Oke. Nah, sorry. Oh. No shutdown. Ya, oke. Di sini udah up ya. Line-nya up, protokolnya up. Oke. Terus kalau mau lihat gimana? Lihat dari IP yang udah dikonfigurasi. Di sini udah nyala hijau ya, berarti udah on. Kalau mau lihat apa namanya tadi hasil konfigurasi IP-nya, kita bisa ketikin pakai perintah do show IP. Kemarin udah ya, udah diajarin ini ya. Interface free, oke. Nah, nih udah muncul. Oke, terus ini udah masuk ya untuk gigabit 00-nya. Alamat IP-nya udah, statusnya udah up, protokolnya udah up. Oke, kita tinggal satu lagi ya, gigabit 01. Gigabit 01. Aduh, gigabit 01. Oke, kita masuk ke, bisa di-exit dulu atau mau langsung masuk ke interface juga nggak apa-apa. Di sini saya langsung aja interface giga 01 ya. Nah, gigabit 01 IP-nya berarti IP address 192.168.200.1 ya. IP-nya ya IP-nya. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Jangan lupa di no shutdown. Oke. Kita cek dulu tadi. Sebentar Mbak, barangkali dari teman-teman dari ada yang ketinggalan. Oh iya. Kayaknya Gimana? kecepatan deh. Oke. Gimana ada yang ketinggalan, ada yang bingung. Ini udah saya record sih, nanti paling saya edit terus. Ya semoga aja sih bisa editnya cepet, bisa tak upload nanti di YouTube. Oke, baik Mbak. Gitu. Kita lanjut aja ya. Ini tinggal dikit doang sih sebenarnya. Ya, Mbak. Ya, oke. Oke, Mbak. Ya, IP kan kita udah masuk semua, tinggal nanti konfigurasi switch aja Pak. Dari sini kita geser ke switch. Oke, ini udah ya. Kita cek karena tadi kan kita udah apa namanya? Kita udah ngetikin perintah do show IP interface brief. Jadi kalau mau ulang perintah itu lagi, nggak usah diketikin, cukup pakai tanda panah aja di keyboard ya, panah ke atas. Nah, cari perintahnya. Nah, do show IP interface brief. Enter. Ya. Di sini interface-nya udah up semua. Ya. Ada gigabit 00 dan 01. Udah nggak ada masalah. Kalau kita cek juga udah hijau semua ya. Kalau dari sini sebenarnya udah bisa ngeping. Ya. Jadi antar perangkat bisa ngeping. Pastinya. Oke, sampai sini router udah semua. Kita lanjut. Oke, Kak. Ya, lanjut ya. Oke. Ini kita udah di router. Oh ya, jangan lupa. Karena kita tadi udah bikin apa namanya? Konfigurasi baru, di copy dulu ya. Kita pakai perintahnya do copy running config ke startup config. Kemarin udah pakai ini belum ya? Belum ya? Belum, Mbak. Baru Belum ini. ya. Jadi di sini do copy. Jadi lakukan copy running config. Running config itu ya konfigurasi ini yang tadi kita setting selama router ini nyala gitu ya. Running config ke startup config. Jadi kita ngopi konfigurasi yang ini yang sedang berjalan ini ke dalam startup config. Startup config itu konfigurasi ketika si router itu pertama kali dinyalakan. Nah, jadi langsung auto pakai konfigurasi yang terbaru, maksudnya gitu. Kayak kita tuh ngupdate
update config gitu ya. Bisa dipahami ya perintah ini ya. Copy running config startup config. Jadi untuk mengcopy dari konfigurasi yang barusan dikonfig ya ke startup config, itu ke konfigurasi ketika router itu baru dinyalakan. Oke, kalau udah tinggal di enter aja. Nanti ada perintah gini ya kan. Destination file name ya ini biarin aja, di enter aja. Udah kesimpan. Nah, caranya ngecek gimana? Pakai kita harus nge-reload dari perangkat routernya dulu. Perintahnya karena kita masih di sini pakai perintah do reload. Karena reload aslinya adalah di yang cuma tanda pagar doang ya, di privilege sama kayak show tadi. Karena kita masih di sini ya kita pakai do reload enter. Ya. Nah, ini kalau udah bintang-bintang gini tandanya routernya lagi reload, nyala lagi. Kayak restart gitu. Nah, ini kan apa? Jadi merah lagi kan, terus jadi hijau lagi. Nah, ini baru nyala lagi. Nah, ini karena udah di reload, berarti kita tadi udah ngetikin perintah copy running config startup config ya. Nah, di sini udah langsung keluar nih bannernya, ya kan? Saya admin dilarang masuk gitu kan. Nah, dia butuh di sini ada password. Password di sini adalah password konsol ya yang pertama, itu password konsolnya dulu. Berarti kita masukin Cisco. Nah, oke, nah ini baru masuk ke sini ke user mode ya. Terus kita masuk ke enable sama, nah ini baru masuk privilege. Tadi kan pas awal sebelum kita kasih password konsolnya kan udah auto masuk gitu ya ke konsol. Tapi kalau udah ada password konsolnya ya masukin password konsolnya dulu, baru dikasih akses ke yang lain. Gitu. Oke, sampai sini paham? Yang kita config ya. Di sini kalau mau dilihat, ini kan kita di privilege, berarti kita cukup ketik show aja, misalnya show run gitu ya. Show run tuh kependekan dari show running config, ya lebih pendek ngetiknya show run. Nah ini, kita kan tadi udah konfigurasi ya, di sini udah hostname udah masuk, IP-nya juga udah masuk ya kan, terus di sini statusnya ya udah. Terus ada banner juga, ada konsol, di mana di sini konsol dan VTI-nya passwordnya sudah dienkripsi, sudah bukan dalam bentuk plain text. Oke, ini untuk router kita sudah selesai konfigurasi. Untuk switch sebenarnya lebih simpel dari router konfigurasinya, karena nanti kita nggak konfigurasi IP ya di switch. Itu untuk next saja, kalau dibutuhin. Biasanya dipakai yang kalau di switch itu cuma konfigurasi dasar aja. Oke, ya sampai sini kita move ke switch ya. Oke, kita close di sini untuk konsol dari router. Sekarang kita konfigurasi switch. Oke, untuk ngetes dulu, kalau misal mau dites, di ping dulu ya. Coba ngeping salah satu aja. Mungkin kita mau ping dari PC 0 ke PC 3 ya. PC 3 itu alamatnya berapa? 200.20. Mau nyoba ngeping dulu boleh ya. Buka PC 0-nya, terus masuk ke command prompt ya di sini. Ya. Ping alamat PC 3 itu berapa? 192 168 200.1. Nah, udah reply ya, berarti udah connect. Ini pakai perwakilan aja ya, salah satu. Jadi ngeping dari PC sini ke PC sini. Walaupun network yang berbeda, itu masih tetap bisa connect karena di sini ada router. Ini kalau dilihat kan di sini 100, di sini 200 ya. Ini udah beda network.
Nanti penjelasannya ada di subnetting. Kalau di subnetting ada penjelasannya. Ya, oke. Jadi udah hopping udah bisa ya di sini. Terus kita lanjut ke konfigurasi switch. Ya, kita butuh kabel konsol lagi. Boleh melepas kabel yang ada di sini, colokin ke switch. Atau mungkin mau pakai kabel baru lagi juga boleh. Di sini saya mau pakai kabel yang ada aja. Jadi bisa dipindahin, nggak masalah. Konfigurasi yang ada di router juga nggak akan hilang. Dengan kita nyambut kabel tuh nggak hilang ya, karena tadi kita udah ngetikin copy running config juga ke startup config ya. Oke, ini pindah ke switch di sini. Nah, kita pakai konsol ya, jangan lupa. Tapi ini kita konsolnya si switch. Seperti tadi caranya sama, masuk ke PC, terus kita masuk ke terminal. Oke, nah ini konsolnya switch. Hampir mirip sama router sebenarnya. Cuman interface-nya nggak sebanyak router. Ya, masih kayak gini ya, sama kayak tadi ya. Pertama, kita berarti ngetik apa dulu di sini? Buat masuk ke prompt selanjutnya, kita butuh perintah enable dulu ya. Kita enable dulu. Nah, udah masuk ke privilege, kita tadi kan mau konfigurasi ada hostname, ada banner, ada konsol, PTY, dan ada service password encryption ya. Di mana semua perintah itu ada di prompt configure terminal, kan? Jadi kita harus masuk ke configure terminal dulu. Configure terminal, oke? Nah, sekarang kita kasih nama switch-nya. Oke, perintahnya sama kayak router, hostname. Kita di sini switch 1 gitu ya. Sorry, sama. Oh, kelebihan. Hostname switch 1. Nah, ya nama switch-nya udah berubah ya, jadi switch 1 di sini. Terus kita mau kasih banner juga. Banner berarti banner MOTD. Selain admin dilarang masuk. Oke, tanda ini sebut ya. Udah. Terus kita amankan juga untuk konsol dan VTY-nya. Line konsol 0 ya. Passwordnya Cisco misal, samakan aja kayak tadi. Terus login jangan lupa. Oke, udah. Gimana untuk line konsol sudah? Sudah, Mbak. Sudah. Oke. Terus kita langsung masuk ke line PTY saja. Line PTY 04 ya. Passwordnya samain kayak yang tadi aja. Passwordnya kelas. Terus login. Oke. Kalau sudah kita exit di sini. Kita balik lagi ke config. Terus perintah yang terakhir untuk mengenkripsi password yang ada itu kita pakai service apa tadi? Masih ingat? Password encryption. Ya, service password strip encryption. Ya, untuk mengenkripsi semua password yang ada, baik itu password konsol, PTY, atau mungkin nanti kalau ada password-password yang lain. Password encryption. Oke. Kalau sudah, di sini coba di do show running config dulu ya. Kita ngecek
apa konfigurasinya udah masuk atau belum ya. Nah, di sini udah masuk ya, hostname-nya udah ada, terus ini interface-nya switch, ini ada bannernya ya, udah masuk juga, konsol sama VTI juga sudah terenkripsi. Oke, tinggal yang terakhir kita harus copy running config startup config kalau mau ini jalan di startup configuration-nya. Berarti do copy running config to, ya, to-nya nggak ditulis ya, to startup config ya, ini. Oke, dah. Mau ngecek berarti tinggal di do reload. Confirm ya, enter aja. Ini udah reload switch-nya. Nah, switch-nya reload tandanya nih, ya, dia warnanya berubah jadi merah gitu ya, terus nanti ember sampai nanti hijau berarti udah on. Nah, ini ember ini. Nah, dia masih loading kalau orange. Nah, ini di sini udah masuk ya kayak tadi, sebelum masuk ke form yang lain diminta password dulu ya. Nah, di sini untuk bannernya juga udah masuk. Ini adalah password konsol ya, password paling pertama itu password konsolnya. Jadi kita pakai password konsolnya adalah Cisco ya. Cisco. Wah, ini udah hijau ya, berarti udah connect lagi. Nah, gitu Cisco. Nah, kita udah di prompt awal. Kalau mau perintah yang lain tinggal di enable. Kan kalau mau lihat apapun di sini bisa ketik show mungkin. Kalau running config berarti show kan. Kalau usah show running config kepanjangan ya show kan. Nah, sama kan ya, kayak tadi. Nah, gitu. Oke. Jadi sampai di sini dulu penjelasannya untuk basic configuration ya untuk di router sama switch. Ini juga ternyata lumayan banyak juga ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Mbak, saya mau bertanya, Mbak. Gimana? Tadi kan kita kan config itu ya, Pak, password ya. Terus Ya. misalkan kita udah config password, terus di routernya itu udah banyak konfigurasinya, di switch-nya udah banyak, terus tiba-tiba misalnya kita lupa gitu, Mbak, passwordnya itu gimana ya, Mbak? Kalau lupa password berarti harus direset, Mas. Waduh. Oh, berarti satu-satunya cara harus di reset. Ya, paling direset lagi ke setelan awal, ke reset factory paling. Karena emang sejauh ini saya juga pakai perangkat ketika di situ saya lupa password juga ya saya reset paling. Jadi ya konfigurasi ngulang dari awal semuanya. Kalau misalkan kan kita kan misalkan udah di setting password, terus kita nggak jadi di setting password, itu cara ngapusnya gimana, Mbak? Oh, diketik pakai no password aja. Oh iya. Ya, no password apa gitu. Jadi misal contoh di sini ya. Tadi kan kita konsol udah pakai password ya. Misal masuk ke konfigur terminal. Ini terus kita pakai line konsol, tetap masuk ke line-nya dulu yang tadi kita kasih password apa. Terus di sini no password. Nah, udah gitu ya. Login. Oh, sorry. Oke, berarti ini cuma no password doang ketiknya. Kan tadi udah diketikin no password, terus sekarang coba tak nyoba copy running dulu. Harusnya hilang. Tuh, copy running, do copy running config startup config. Nah, sekarang do reload.
Nah, ini udah masuk. Nah, ini kan udah hilang passwordnya. Oke. Tadi Oh kan iya Mbak. Makasih ya Mbak. ya oke. Tadi kan pas sebelumnya kan diminta password dulu ya. Di awal ini kan. Ini kalau udah diketikin pakai perintah yang di sini, cuma ketik no password aja. Tapi harus masuk ke, karena di sini line itu berarti jenis interface juga, masuk ke line-nya dulu apa, terus diketik no password gitu. Kalau line PTY berarti line PTY. Gitu. Kalau misal password di yang lain ya berarti tinggal diketik no password gitu. Oke, sampai sini paham ya? Oke Mbak, paham Mbak. Makasih Ya. Mbak. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada pertanyaan lain, mungkin kita cukupkan dulu ya untuk pertemuan Tanya Mbak, sore ini. Gimana? oh ya, perbedaan dari Switch sama MLS itu apa ya Mbak? Oh, Dari switch segi sama fungsinya. MLS. Kalau switch biasa itu dia kerjanya cuma di layer 2. Jadi eh, sebetulnya di jaringan itu kalau kita ada dua model ya. Kalau pernah belajar jaringan sebelumnya itu ada dua model jaringan. Ada yang pertama itu OSI model, yang kedua adalah TCP/IP ya. Yang biasanya gampang untuk pemodelan pakainya OSI model, itu model ideal. Jadi kalau switch biasa di sini, ini kerjanya ada di layer 2. Kalau di OSI model itu ada 7 layer. Ya. Dari mulai layer pertama itu fisikal, fisikal itu isinya ada kabel, jenis-jenis kabel, meliputi ada kabel fiber, kabel tembaga dan lain-lain. Oke, di situ perkabelan, ya, itu masuk di layer 1. Terus di layer 2 ada perangkat ini. Udah perangkat bukan end device, dia middle perangkat perantara gitu ya. Antara ini kan kalau PC end device, kalau ini dia perangkat network. Ini di tengah-tengah ini sama. Cuman kalau switch itu bekerja di layer 2. Nah, kalau router naik lebih tinggi, dia di layer 3. Nah, jadi kalau switch cuma mengenali alamat MAC address ya. Kalau kalian cek di perangkat-perangkat itu kan ada IP address, ada, kalau tadi kita konfignya IP doang ya. Nah, kalau MAC address itu kan serial yang bawaannya, nah ini di PC kan ada di sini ya, ada MAC address ya. Kalau kalian lihat ya, ya kan ada MAC address tuh di sebelah kanan ya, tampil ya. Nah, kalau switch itu mengenalinya MAC address, kalau router mengenalinya IP address, dia di layer 3. Terus nanti ada layer 4, itu ada transport layer. Itu udah layer perpindahan antara fisikal ke data. Nah, bedanya antara switch dan multi layer switch, jadi kalau switch biasa, dia nggak mendukung untuk routing gitu. Jadi switch ini cuma bekerja di layer 2 yang hanya mengenali MAC address dan hanya bekerja di dalam satu jaringan. Tapi beda kalau multi layer switch. Jadi switch-nya itu bisa multi layer, dia bisa di layer 3, kadang malah ada yang sampai layer 4. Nah, itu di samping dia berfungsi sebagai switch, dia juga berfungsi sebagai router juga. Nah, jadi dia si MLS ini itu bisa routing. Jadi dia bisa buat connect antar network walaupun namanya switch. Nah, gitu. Sampai sini penjelasannya bisa diterima? Terima kasih Mbak. Ya, oke. Ya, barangkali dari teman-teman ada yang mau bertanya Oke, silakan kalau ada pertanyaan. atau yang tadi belum paham Ya, bisa silakan. ditanyakan aja. Sepertinya nggak ada Mbak. Oh, nggak ada. Oke, kalau nggak ada, ini saya stop sharing dulu. Ya, semoga aja nanti ini proses editing videonya nggak lama ya. Jadi saya juga biar bisa cepat upload. Oke, bentar saya SS dulu ya. Ini nggak on cam nggak apa-apa ya. Atau yang mau on cam monggo silahkan. Kalau saya nggak on cam aja ya. Sebentar saya SS dulu buat laporan. Siap Mbak. Oke. Ternyata lumayan banyak juga ya, saya baru tahu. Dan tadi nggak ngecek ini. Iya Mbak, dari
ada yang angkatan 1 dan 2 juga. Oh gitu. Nah, Oke, sebentar. Ini tadi tak SS terus tak kirim dulu OCI. Soalnya tadi pas awal buka itu kayak cuma 5 orang kayaknya. Tadi. 5 atau 6 gitu tadi sih. Mungkin karena belum masuk sih, Mbak. Oke, bisa jadi. UKM jaringan 3 ya. Hari ini itu tanggal berapa tuh? Tanggal 1. 2022. Oke. Oke, karena udah nggak ada pertanyaan, jadi saya cukupkan dulu untuk pertemuan sore ini. Terima kasih untuk partisipasi Mas Mbaknya semuanya. Semoga next pertemuan masih bertahan seperti ini ya, banyak pesertanya, syukur-syukur bisa nambah. Oke, nanti video kalau sudah saya upload, saya berikan linknya di grup WhatsApp. Oke, selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Terima kasih, Evi. Mbak. Oke, sama-sama. Yes.